kelas SNMAT kelas 12.5 absen 9 akan menceritakan tentang Frans Kaisiepo dalam tugas sejarah Bu Vita Yegyani. Siapa yang tak kenal dengan tokoh tersebut? Ia adalah seorang pemberani yang pernah menyusup ke penjara di Biak untuk bertemu sang guru Sugoro Atmoprasojo. Dalam perjalanannya ke dalam penjara, ia bertemu dengan seorang penjaga, di mana penjaga itu bersenapan lengkap dan sedang berjaga-jaga di situ. Kemudian Frans Kaisiepo masuk. Untung saja penjaga penjara tersebut merupakan seorang yang bersuku Biak. Akhirnya Frans Kaisiepo berhasil berbicara dan berunding dengannya dalam bahasa Biak. Dan Frans Kaisiepo berhasil diizinkan masuk untuk bertemu dengan sang guru Sugoro Atmoprasojo. Hari itu pada tanggal 9 Juli 1946. Frans Kaisiepo dan guru tersebut yaitu Prasojo, Sugoro, mereka bercerita kurang lebih hampir 1 jam, dan dimana saat itu Frans Kaisiepo mendapat mandat yaitu tentang masa depan Papua yang harus diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam ini Sugoro sedih karena dia merupakan seorang guru asal Papua dan membahas masa depan Papua, dan hal ini membuat Frans Kaisiepo harus memegang mandat tersebut dan menjaganya. 2 hari kemudian setelah itu Frans Kaisiepo berangkat ke Malino di Sulawesi Selatan untuk membicarakan tentang konversi, yaitu tentang negara federasi yang dipimpin oleh Hubertus van Hoek, gubernur saat itu. Jadi pada saat di situ juga Frans Kaisiepo orang pertama yang memperkenalkan nama Irian yang saat ini menjadi Papua. Biak 10 Oktober 1921 lahirlah Frans Kaisiepo dari pasangan Albert Kaisiepo dan Albertina Maker. Frans Kaisiepo disekolahkan di sekolah kolonial, di mana saat itu Frans Kaisiepo beruntung karena ayahnya merupakan seorang kepala suku Biak Numfor dan ayahnya juga seorang pandai besi, yaitu orang-orang yang membuat besi. Setelah itu Frans Kaisiepo bersekolah, dan menurut beberapa sumber Frans Kaisiepo ini merupakan orang terdidik Papua angkatan pertama, di mana Frans Kaisiepo merupakan satu dari 150 orang yang berhasil disekolahkan di sekolah Pamong Praja. Di sekolah Pamong Praja tersebut ia bertemu dengan gurunya yaitu Sugoro. Sugoro ini merupakan kelahiran Yogyakarta, dan dia juga merupakan bekas aktivis taman siswa bentukan Ki Hajar Dewantoro, dan ia juga merupakan bekas dari Partai Indonesia atau Partindo dan Debulis. Dan Sugoro ini bekerja untuk kolonial, namun dia menggunakan posisinya untuk mengajarkan kepada kepada Frans Kaisiepo dan teman-temannya tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan meyakinkan mereka dalam mereka bagian dari Indonesia. 1964 Frans Kaisiepo diangkat menjadi gubernur Papua menggantikan Eliazar Jan Bunai. Eliazar Jan Bunai merupakan seorang sosok anti kolonial dan juga menentang sewenang-wenangan dari pemerintah Indonesia. Karena kelakuannya ia sampai kehilangan jabatannya, bahkan ditahan, dan setelah bebas ia ke Belanda untuk mendukung organisasi Papua Merdeka. Sampai ia wafat pada tahun 1984. Dalam jabatannya Frans Kaisiepo diembankan misi, yaitu meyakinkan rakyat Indonesia dalam PPRA, pendapat penentuan rakyat yang ditetapkan dalam perjanjian New York 1969,
dan ia juga ditunjuk sebagai ketua penggerak musyawarah besar rakyat Irian Barat dengan tujuan untuk menyatukan Papua, rakyat Irian Barat sebelum PPRA ini. Dan Frans Yeshepo juga dikenal sebagai gubernur yang penurut dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, yaitu John Bonai. Setelah itu Frans Yeshepo diminta untuk menyatukan wilayah Papua mulai dari Jayawijaya, Merauke, Paniai, Biak, Sorong, Teluk Cendrawasih, Manokwari, dan Jayapura. Setiap daerah memiliki perwakilan di mana sebelum mereka ke PPRA ini mereka sudah melakukan rapat dengan Frans Yeshepo, di mana Frans Yeshepo memilih untuk memilih supaya semua sependapat agar memilih Indonesia, untuk sebenarnya dengan tujuan untuk memerdekakan Papua juga sebenarnya. Namun PPRA dimenangkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian di New York, Frans Yeshepo ini datang sebagai delegasi atau perwakilan dari Papua. Namun ia dijaga ketat di dalam perjanjian tersebut dengan PBB. Dia dijaga sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Ia menjabat gubernur sampai tahun 1973, dan setelah pensiun ia ditugaskan di pusat, yaitu di kementerian, dan pada akhirnya ia meninggal karena penyakit serangan jantung. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di kampung halamannya Biak Numfor. Sekian dari saya, terima kasih.